Di sebuah sudut kota Surabaya, sebuah kisah asmara yang tak terduga terjalin antara seorang mahasiswa tampan dan seorang janda muda. Mereka berdua menemukan kenyamanan dalam satu sama lain. Namun, di balik kehangatan itu, ada keputusan yang harus diambil. Bisakah cinta mereka bertahan? Atau akankah masyarakat memisahkan mereka? Ikuti perjalanan emosional yang penuh dengan dilema moral dan pengorbanan. Ini adalah kisah yang akan menggugah hati dan membuka mata Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita berbagi cerita-cerita yang menginspirasi dan menggugah hati. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai cerita kali ini yang penuh dengan cinta, pengorbanan, dan keputusan sulit yang akan menguji hati manusia. Selamat menonton. Semoga kalian menikmati. Di sebuah sudut kota Surabaya yang ramai, penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan perkotaan yang tak pernah tidur, seorang mahasiswa bernama Reza tiba di kos barunya pada tahun 2019. Reza, seorang pemuda tampan asal desa, datang dengan harapan besar untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah lulus SMA, ia berhasil diterima di salah satu universitas ternama di Surabaya. Ini adalah kesempatan yang sangat berarti baginya untuk mewujudkan cita-citanya. Dengan penuh semangat, ia meninggalkan kampung halamannya yang damai, membawa impian besar untuk mengukir masa depan yang lebih cerah di kota metropolitan yang serba cepat ini. Kehidupan baru yang menanti Reza tampaknya penuh dengan potensi. Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, dikenal dengan segala peluang dan tantangannya. Dari budaya kota yang kaya hingga berbagai komunitas yang berbeda, Reza tahu bahwa ia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkembang. Begitu tiba di kota ini, ia merasa sedikit canggung namun sangat antusias. Segala sesuatu di sekelilingnya terasa baru, jalan yang sibuk, gedung-gedung tinggi, serta atmosfer perkotaan yang begitu berbeda dari desa tempat ia dibesarkan. Sesampainya di kos yang ia pilih, Reza merasa lega karena tempat itu cukup nyaman dan terletak di kawasan yang tidak terlalu jauh dari kampus. Kos itu berada di sebuah gang kecil, tersembunyi dari keramaian jalan utama. Meskipun lokasinya tersembunyi, Reza merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk memulai kehidupan barunya di Surabaya. Saat ia melangkah memasuki gerbang kos, ia disambut dengan senyuman hangat dari ibu kos yang ternyata sangat berbeda dari sosok ibu kos yang ia bayangkan sebelumnya. Bunia, sang ibu kos, adalah seorang wanita muda yang tampaknya jauh lebih muda dari usia yang biasanya dimiliki seorang ibu kos. Meski sudah berstatus janda, Bunia memancarkan energi yang begitu kuat dan penuh perhatian. Reza, yang awalnya mengira bahwa ibu kos akan menjadi sosok yang agak ketat dan penuh aturan, merasa terkejut dengan kehadiran Bunia yang begitu ramah dan menyenangkan. Bunia tidak hanya menyambutnya dengan senyum hangat, tetapi juga menyapa dengan sikap penuh empati, seolah mengerti bahwa seorang pemuda yang baru saja tiba di kota besar mungkin merasa sedikit canggung. Sikap Bunia yang penuh perhatian membuat Reza merasa sedikit lebih nyaman. Tidak seperti ibu kos yang biasanya hanya bertugas menjaga ketertiban kos, Bunia tampak lebih seperti teman yang siap membantu apabila diperlukan. Setiap kali Reza pulang larut malam dari kampus, ia sering menemukan secangkir teh hangat yang telah disiapkan di meja ruang tamu, bersama dengan pesan-pesan kecil yang tertulis di kertas. Pesan-pesan itu sangat sederhana, seperti, jaga kesehatannya, Reza, atau, selamat malam, semoga besok harimu menyenangkan. Namun, bagi Reza, itu adalah perhatian yang tidak pernah ia duga akan didapatkan di tempat kos. Tanpa Reza sadari, perhatian-perhatian sederhana yang diberikan Bunia mulai menumbuhkan perasaan yang sulit untuk ia hindari. Meskipun Reza berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, setiap interaksi dengan Bunia semakin membuatnya merasa nyaman dan dihargai. Bahkan, kehangatan yang ditunjukkan Bunia menumbuhkan rasa ingin tahu dalam diri Reza. Siapa sebenarnya Bunia, dan mengapa ia begitu baik kepada semua penghuni kos, terutama kepada Reza yang baru pertama kali datang ke sini? Reza, yang semula datang dengan harapan besar akan kehidupan barunya di Surabaya, tak pernah membayangkan bahwa pertemuannya dengan Bunia akan menjadi titik awal dari sebuah kisah yang penuh tantangan, serta dilema yang menguji batasan antara perasaan dan moralitas.
Semua ini dimulai dari pertemuan yang tak terduga di sebuah kos kecil yang terletak di sudut kota Surabaya. Saya tahu ini mungkin terdengar tidak tepat. Kita baru saja bertemu, dan ada banyak alasan mengapa kita seharusnya tidak melibatkan perasaan dalam hubungan ini. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam diri saya, ucap Reza dengan suara lirih. Bunia menatapnya lama, seolah sedang mencari sesuatu dalam wajah Reza yang tampak penuh kebingungan dan harapan. Reza, katanya pelan, cinta itu bukan hanya soal perasaan. Cinta adalah tentang memilih jalan yang benar, tentang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan. Kadang, apa yang kita rasakan tidak selalu sejalan dengan apa yang kita butuhkan. Ada keheningan yang berat di antara mereka. Keduanya saling berpandangan, seakan mencoba mencari jawaban dalam tatapan masing-masing. Reza menelan ludah. Hatinya berkecamuk. Ia ingin mengatakan lebih banyak, ingin meluapkan segala perasaan yang selama ini ia pendam. Tetapi ia tahu bahwa situasi ini penuh dengan kompleksitas yang sulit dihadapi. Bu, saya tidak tahu bagaimana melanjutkan ini, kata Reza dengan suara serak. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali saya melihat Anda, hati saya berdegup lebih cepat. Setiap kata yang Anda ucapkan terasa begitu dekat di hati saya. Saya tahu ini mungkin gila, tapi saya ingin tetap ada di sisi Anda. Saya ingin berjuang untuk kita. Wajah Bunia semakin serius, namun ia tidak bisa menutupi ekspresi sedih yang terlukis di wajahnya. Ia menghela napas panjang, meletakkan cangkir teh yang masih setengah penuh di meja. Tangannya gemetar sedikit, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. Reza, katanya dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. Saya tahu Anda tulus. Saya tahu perasaan Anda bukan sesuatu yang main-main. Tapi hidup saya sudah begitu berat. Saya pernah melalui banyak hal yang membuat saya tak mampu lagi untuk percaya sepenuhnya pada perasaan. Saya tidak ingin kita terjebak dalam sesuatu yang hanya akan menyakiti kita berdua. Reza merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Namun, ia tidak bisa menahan dirinya untuk mengungkapkan isi hatinya. Tapi, Bunia, saya ingin menghadapinya bersama Anda. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa Anda percaya. Saya tahu saya masih muda, hidup saya baru saja dimulai. Tapi ada sesuatu dalam diri saya yang merasa sangat kuat untuk berada di sini, bersama Anda. Ada diam yang lama di antara mereka. Suara angin yang bertiup pelan dan langkah kaki dari luar kos, menjadi satu-satunya penghalang dari kesunyian yang melingkupi. Bunia menundukkan kepala, seakan mencari kata-kata yang tepat. Ketika ia akhirnya mengangkat wajahnya, ada keputusasaan yang terlihat jelas di matanya. Cinta itu tidak cukup. Reza, kita bisa saling menyayangi, kita bisa saling mendukung, tapi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Saya bukan wanita muda yang bisa memilih jalan hidup seperti dulu. Saya sudah banyak belajar tentang pengorbanan, tentang hidup yang tidak selalu seperti yang kita inginkan. Reza merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya. Namun, ia tetap bersikeras. Saya tidak ingin memaksa Anda, Bunia. Tapi saya ingin Anda tahu, saya siap menghadapi apapun. Saya ingin kita bisa membuat keputusan bersama, tidak hanya berdasarkan perasaan, tetapi juga berdasarkan apa yang terbaik untuk kita berdua. Bunia menatapnya. Matanya berkaca-kaca, namun ia menahan air mata yang hampir jatuh. Saya tahu Anda ingin yang terbaik untuk saya, Reza, jawabnya dengan suara serak. Tapi terkadang, cinta itu bukan hanya soal memilih apa yang kita inginkan, tetapi memilih apa yang bisa kita jalani dengan baik, tanpa merusak diri sendiri atau orang lain. Reza merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada luka dalam hatinya yang semakin dalam. Namun, di lubuk hatinya, ia merasa perlu untuk terus berjuang. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan mundur hanya karena ada rintangan. Saya tahu kita bisa melewatinya bersama jika kita saling mendukung. Suasana semakin lama semakin intens. Mereka duduk berhadapan, saling menatap,
mencoba mencari jawaban di antara keraguan dan harapan. Reza meraih tangan Bunia dengan lembut, mencoba memberikan kenyamanan yang selama ini ia rasakan dalam kehadiran wanita itu. "Reza," Bunia berbisik pelan. "Kita harus menerima kenyataan bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Terkadang, kita harus memilih untuk melepaskan, meskipun itu menyakitkan." Reza menggenggam tangan Bunia lebih erat. "Saya tidak ingin melepaskan Anda, Bunia. Saya ingin berada di sisi Anda, apapun yang terjadi." Kebingungan tergambar jelas di wajah Bunia. Ia hanya bisa menunduk, menahan air matanya yang hampir jatuh. Ia tahu keputusan ini tak akan mudah bagi mereka berdua. Namun, ia juga tahu bahwa cinta, meski indah, harus dipertimbangkan dengan hati-hati. "Mungkin suatu saat nanti, kita bisa mengerti kenapa kita harus melewati semua ini," katanya. Suaranya hampir tak terdengar. Di malam itu, keduanya tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Namun, di balik semua keraguan dan kesulitan, ada perasaan yang lebih besar dari apapun. Perasaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka duduk bersama, berdua, di tengah keraguan yang saling melingkupi, tetapi juga penuh dengan cinta yang tak bisa mereka pungkiri. Semakin hari, hubungan mereka semakin mendalam, meskipun keduanya berusaha menjaga jarak di hadapan orang lain. Namun, bisikan-bisikan terdengar di kalangan penghuni kos. Reza merasakan tatapan tajam yang penuh penilaian setiap kali ia berpapasan dengan penghuni lain. Mereka mulai berbicara di belakang, membicarakan hubungan yang mereka rasa tidak wajar. Namun yang lebih menyesakan bagi Reza adalah ketegangan yang mulai tercipta di antara dirinya dan Bunia. Meski dengan hati yang penuh ketakutan dan harapan, pada akhirnya, setelah berhari-hari berpikir dan bergulat dengan perasaan yang semakin rumit, Bunia merasa bahwa keputusan ini tak bisa lagi ditunda. Meski hatinya berat, ia tahu bahwa langkah ini adalah yang terbaik bagi mereka berdua. Di luar, hujan turun dengan deras, menciptakan suasana suram yang hampir mencerminkan suasana hati Bunia. Ia tak ingin melihat Reza terluka lebih jauh lagi. Tak ingin ia terjebak dalam hubungan yang penuh risiko dan konsekuensi yang tak bisa mereka hindari. Pada suatu malam yang gelap, Bunia mengundang Reza untuk berbicara di ruang tamu, tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Ruangan itu sekarang terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa ringan atau percakapan santai. Semua terasa kaku dan penuh ketegangan. Reza, yang duduk di sofa, menatap Bunia dengan penuh rasa ingin tahu. Wajah Bunia tampak muram, seperti ada beban besar yang tak bisa lagi ia sembunyikan. "Ada apa, Buya?" tanya Reza dengan suara pelan, merasakan ada sesuatu yang tak beres. Bunia menunduk, memandangi cangkir teh yang sudah dingin di depannya. Tangannya gemetar. "Kita sudah terlalu jauh, Reza," lanjutnya dengan suara penuh kesedihan. "Aku merasa hubungan kita ini tidak bisa diterima begitu saja oleh dunia. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Aku ingin kamu bahagia, Reza, dengan cara yang benar. Bukan dengan sesuatu yang hanya akan membuat kita berdua terluka." Reza terdiam, mencoba mencerna kata-kata Bunia. Hatinya terasa sakit, tetapi ia tahu bahwa perasaan Bunia tulus. "Bu, kita bisa melaluinya bersama. Aku mencintaimu." "Perasaan ini nyata," ucap Reza dengan suara gemetar, berusaha menahan emosinya. Air mata mulai menggenang di mata Bunia, meski ia berusaha keras menahannya. "Terkadang, cinta saja tidak cukup, Reza. Kadang kita harus mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi kebaikan yang lebih besar," ujar Bunia dengan suara bergetar. Hatinya terasa terkoyak. Reza mencoba menyentuh tangan Bunia, namun wanita itu menarik tangannya dengan cepat, seolah takut merusak keputusan yang sudah ia buat. "Tolong jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpamu," kata Reza dengan nada penuh kepedihan. "Kita bisa menghadapi dunia bersama. Kita bisa melawan semua rintangan ini." Namun, Bunia menatapnya dengan mata penuh keputusasaan. "Aku sudah mencoba, Reza, tapi aku tidak sanggup lagi. Aku takut."
Takut hubungan ini hanya akan membawa luka bagi kita berdua, katanya pelan. Bu, kita bisa berjuang. Aku siap menghadapi apapun bersamamu, desak Reza, mencoba mencari secercah harapan dalam tatapan Bunia. Bunia menggeleng pelan. Cinta bukan hanya tentang bertahan. Reza, kita harus tahu kapan harus berhenti. Aku ingin kamu bahagia. Dan aku sadar bahwa kebahagiaanmu mungkin bukan bersamaku. Reza terdiam, menatap Bunia dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku akan selalu mencintaimu, Bunia. Selalu, bisik Reza. Dengan langkah perlahan, Bunia membuka pintu dan melangkah keluar. Reza berdiri terpaku, menatap pintu yang perlahan tertutup di hadapannya. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya, seperti menggambarkan betapa dalamnya rasa sakit yang mereka rasakan. Perpisahan itu meninggalkan kenangan manis yang akan selalu mereka ingat. Walaupun cinta mereka tak cukup untuk menyatukan mereka, keduanya tahu bahwa itu adalah pilihan yang tepat demi kebahagiaan masing-masing. Namun, kenangan indah itu akan tetap abadi dalam ingatan meskipun tak bisa dimiliki. Mungkin, mereka akan melanjutkan hidup mereka tanpa satu sama lain, tetapi cinta mereka tetap hidup dalam setiap detik yang telah mereka jalani bersama. Kisah Reza dan Bunia mengajarkan bahwa dalam hidup, terkadang kita harus membuat keputusan sulit yang mungkin tidak kita inginkan. Meskipun cinta itu kuat dan tulus, tidak selalu cukup untuk mengatasi semua tantangan yang ada. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti waktu, keadaan, dan pandangan orang lain. Melepaskan seseorang yang kita cintai dengan penuh kasih sayang, karena kita tahu itu yang terbaik, adalah pengorbanan yang berat. Kisah ini mengajarkan kita tentang pengorbanan dan keberanian untuk melepaskan, meskipun hati kita terluka. Cinta bukan hanya tentang bersama, tetapi juga tentang memberikan kebahagiaan bagi orang yang kita cintai, bahkan jika itu berarti berpisah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan mengikuti kisah ini. Setiap langkah dalam perjalanan ini penuh dengan perasaan dan emosi yang mendalam. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga bagi kita semua. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Dapatkan lebih banyak cerita dan pembelajaran menarik lainnya dengan berlangganan. Kamu akan selalu mendapat pembaruan cerita terbaru kami yang penuh makna dan pelajaran hidup. Sekian cerita kali ini. Semoga dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru dalam perjalanan hidup kita. Jangan lupa untuk tetap menjaga hati dan pikiran agar selalu selaras dengan kebaikan. Terima kasih telah menonton, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kisah ini. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.